Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'ani fi syahr Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, jumpa lagi di channel kesayangan kita, yakni Ngobras An-Nur 68. Obrolan lagi santai, penuh makna dan bernilai ibadah. Pada malam hari ini alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita guru sekaligus pejuang masjid kita. Beliau adalah Ketua DMI Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kemudian beliau juga di bidang MUI bagian kesejahteraan sosial, kebudayaan. Kita sambut dengan meriah adalah Al-Ustadz Kiai Haji Kusnadi Muntaha. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Kabar sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Cuman ana mau nanya dulu sebelum kita saling berinteraksi, Ustaz. Baik Ustaz. Informasi mau bahwa antum ini salah satu keluaran dari Fakultas Sulidin. Betul. Semarang. Alhamdulillah, Semarang. Oh, Semarang, Masya Allah. S1, Ustaz? S1. Kemudian S2-nya, Ustaz? S2 di Asy-Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyah. Fakultas Dakwah Penyiar Islam. Ya, para pemirsa yang budiman, ini kita sudah tahu bahwa beliau adalah salah satu yang kita ketahui, beliau keluaran dari salah satu universitas dan ternama di Semarang, kemudian di Asy-Syafi'iyah juga beliau salah satu lulusan dari S2 dari sana. Baik Ustadz Kusnadi, Anda memanggil Ustadz atau manggil Kiai atau memanggil Buya atau gimana Ya Ustadz? santai aja. Oh, santai aja. Biasanya di Abang. kalau di tempat lain dipanggil Ustadz atau Kiai, Ustadz? Ustadz aja. Ustadz. Kalau Kiai udah makomnya udah. Masya Di Allah. MI tinggal kecamatan. Oh gitu ya. Baik, hari ini kita membahas tentang masalah kemasjidan, Ustadz. Baik. Ini tentang apa manfaat masjid di bulan suci Ramadan secara sosial. Ya, Ustadz. Pertanyaan yang pertama buat antum, bagaimana nih Ustadz peran masjid dalam mempererat ukhuwah Islamiyah ya selama bulan Ramadan, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah kita berada di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Ya, pada kesempatan kali ini memang Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah, yang sudah dicatat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang pertama kan Ramadan. Yang kedua di dalam Al-Quran dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah. Itu salah satu kita ngelihat referensi bahwa masjid dan Ramadan adalah saling berkaitan. Jadi masjid dengan Ramadan tidak bisa dipisahkan, apalagi untuk penyiaran Islam itu adalah sentral. Yang pertama, Rasulullah sudah mengasih contoh bahwa masjidlah tempat penyiaran Islam, apalagi di bulan Ramadan ini. Betul, Ustaz. Jadi memang peran masjid di bulan suci Ramadan ini sangat signifikan, Ustaz, ya. Sangat mempengaruhi, baik itu dari segi ibadah, sosial dan lain sebagainya, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan saya itu peran masjid, Ustaz. Ini apakah memang memperkuat atau memperikat ukhuwah Islamiyah ataukah bagaimana, Ustaz, menurut pendapat Anda sebagai ketua DMI? Nah, masjid itu kan selain masjid itu kan untuk beribadah kepada Allah, tempat sujud kepada Allah. Siapapun yang datang ke masjid adalah orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang beriman, apalagi dikhususkan untuk kaum pria itu.
Oh iya gitu. Walaupun tidak menafikan bahwa memang kaum wanita tidak dilarang juga untuk ke masjid. Nah, masjid ini adalah tempat di mana pertemuan antara ukhuwah Islamnya. Nah, dengan ukhuwah Islamnya inilah terbentuk yang namanya sosial. Oh, iya. Kalau ukhuwah Islamnya timbul, pasti di situ ada nilai sosial yang akan bergerak dengan sendirinya. Innama mu'minun ikhwatun Waslihu faslihu bainakum. bainakum. Itu pasti dengan otomatis dengan ketemu di masjid, sosial itu akan tumbuh dengan sendiri. Baik, Ustaz. Jadi memang peran masjid sangat luar biasa dalam segi sosial. Kemudian Ustaz, ada nggak contohnya, Ustaz? Contoh ya. Begitu hebatnya peran masjid di tengah-tengah masyarakat, adakah contoh konkretnya, Ustaz? Ini peran masjid di masyarakat kita dari segi sosialnya, Ustaz. Jadi gini, Allah tuh saking sayangnya kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, saking sayangnya Allah ciptakan yang namanya Al-Quran. Allah ciptakan Al-Quran, di dalamnya itu Al-Quran tadi menerangkan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang menegakkan sholat, orang yang membayar zakat, yang takut kepada Allah. Nah, salah satu lagi dirasakan dengan kehidupan sehari-hari, dengan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini kan kendala juga nih sekarang nih masjid nih kan. Ada orang nggak ibadah 5 waktu, nggak sempat karena sibuk nggak datang ke masjid. Itu ya. Allah tahu kebutuhannya itu, Allah ciptakan hari Jumat. Nah, secara otomatis yang namanya hari Jumat itu pasti nggak ada tuh yang sholat Jumat di rumah. Dia datang ke masjid. Iya. Datang ke masjid, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi diperintahkan ya orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan sebaik-baiknya pada hari Jumat. Datang ke masjid. Nah, masjid ini orang nggak datang pada 5 waktu. Tapi Allah kasih hari Jumat khusus, laki-laki datang ke masjid. Nggak ada alasan tuh. Itu dipanggil langsung Allah itu ya. Dipanggil langsung, otomatis ke masjid. Nggak boleh enggak. Di kampung ada istilahnya. Aneh kalau hari biasa nggak pernah ke masjid, mancing mulu nih. Oh gitu. Main mulu, nggak pernah ke masjid. Tapi kalau hari Jumat udah datang, wah perasaan nggak enak. Makanya datang hari Jumat, dia melaksanakan ke masjid. Disitulah ada nilai sosial, nilai ukhuwah Islamiyahnya, dan ada nilai ibadah. Dan juga belajar, salah satunya. Orang nggak pernah datang ke majlis taklim. Nggak pernah majlis taklim, makanya sholat Jumat 2 rakaat itu sholatnya, 2 rakaat penggantinya adalah khutbah. Khutbah Jumat otomatis dia sambil belajar juga tuh. Jadi belajar juga, jadi yang nggak pernah ke majlis taklim didengerin khutbah, taklim juga jadinya. Makanya perintah orang yang ke masjid itu kalau Jumat jangan tidur. Kalau dia tidur nggak afdol tuh sholat Jumatnya, mengurangi fadilah daripada sunat. Otomatis satu ukhuwahnya, ketemu jamaahnya, dapat ilmunya, dan juga sosialnya ada. Baik, terima kasih Ustaz. Penjelasan antum dari peranan ukhuwah dan di masjid ini sangat luar biasa. Baik itu dari segi sosial, kemudian ke masyarakat. Dan Allah juga perintahkan kita dalam satu minggu ada 7 hari, ada 1 hari yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Untuk mempererat silaturahmi, kemudian ukhuwah Islamiyah. Nggak boleh nggak tuh, harus ke masjid tuh. Iya. Nah, sekarang Ana mau nanyakan lagi. Sekarang ini kan udah masuk bulan Ramadan. Bahkan ini udah hari yang ke-7 kalau nggak salah. Yang ke-8. Malam ke-8. Nah, suasana masjid di bulan suci Ramadan itu seperti apa, kalau antum sebagai ketua DMI yang memang memantau ya, baik di kampung-kampung, apalagi di kecamatan Pasar Minggu. Suasana Ramadan masjid bagaimana, di bulan suci Ramadan ini? Masya Allah, kita ini sudah seusia kita begini ya. Kita ngerasakan bulan suci Ramadan itu memang jauh-jauh hari guru-guru kita udah ngajarin tuh. Sebelum datang bulan Rajab, berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan.
datang Ramadan semarak tuh. Hmm. Kemana? Ke masjid. Padahal yang datang ke masjid itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat, bermacam-macam keimanan. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, ini nanti ada pilihan nih. Yang datang kan nih masih campur aduk iman nih. Kalau yang imannya bagus, udah biasa datang ke masjid. Yang biasa-biasa nih masih ngikut-ngikut, itulah masih mending. Jadi menyemarakan masjid dengan sebaik-baiknya karena adanya sholat tarawih. Kayak mulai. Nah, tarawih inilah membuat daya tarik orang. Orang awal pun tertarik, wah kalau nggak tarawih nggak enak, akhirnya datang ke masjid. Nah, makanya dengan cara inilah kita bagaimana mengemas supaya dia mau istiqomah nih, tugas kita nih. Pengurus masjid nih, supaya di mereka ini 10 akhir pertama kan ya masih rame nih. Masih rame. Rahmat, termakfiroh, itu minana. Ini tanggung jawab kita nih supaya mereka betah gimana nih. Rame, semarak. Baik, jadi memang perbedaan itu di ketika sebelum bulan Ramadan, kemudian pas bulan Ramadan pasti berbeda suasana di masjid ya. Nah, sekarang nih saat kalau kita lihat fenomena sekarang saat di bulan suci Ramadan ini kan satu ibadah ya yang sunnah dijadikan wajib kan gitu. Kemudian suasana Ramadan di bulan suci Ramadan, masjid itu kan perannya sangat penting ya kan, di antaranya itu iftar, al-malikat iftar. Nah, bisa nggak San, seumpamanya nih, masjid itu kita jadikan suasana seperti bulan suci Ramadan, 12 bulan penuh San. Bisa nggak menurut antum? Bisa. Itu kembali kepada, saya rasa memang masjid itu kan apa yang diamanatkan pewakaf. Amanat dari pewakaf, orang-orang tua kita dulu nggak sayang punya tanah, jadiin musola jadi masjid. Udah jadi masjid, bagaimana nih untuk memakmurkan masjid? Menghidupkan. Nah, salah satu yang memakmurkan itu tadi bilang, orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, orang yang sholat, orang yang zakat. Kalau bagi mereka yang memang udah punya iman, takut sama Allah, nggak masalah datang ke masjid. Nah, ini kan tadi PR-nya, bagaimana supaya menyemarakkan masjid? Itu gampang sebenarnya. Ya, salah satu adalah kita bentuk daripada kegiatan itu adalah kita bentuk bikin yayasan yang bersifat sosial dan kehidupan sehari-harinya kita jamin supaya mereka bisa tertarik kepada masjid. Salah satunya problem kalau dia punya masalah dengan keluarga, dia lari ke masjid. Datang ke masjid. Ada penyuluh. Oh, jadi ada pencerahan. Nah, ustadz itu jangan, dalam artinya jangan nunggu dakwah dipanggil atau diundang. Ustadz itu bisa nongkrong di masjid setelah sholat 5 waktu sebagai penyuluh agama. Konseling. Contoh misalnya di masjid ini, ustadz ini imam sekaligus menunggu jamaah yang punya persoalan. Oh gitu. Jadi peranan masjid itu tergantung dengan DKM-nya, Dewan Kemakmuran Masjid. Penting itu. Dan para pengurus yang lainnya. Jadi memang kalau seumpamanya kita jadikan itu Ramadan di masjid satu tahun penuh, kalau seperti yang Anda sampaikan tadi, berarti bisa. Insya Allah. Dan biasanya di kendala kita di masjid tempat kita atau masjid yang lainnya itu kan berkaitan tentang masalah dana gitu kan. Kembali lagi program itu kalau nggak ada dananya pasti akan tersumbat gitu. Bukannya nggak bisa tapi tersumbat. Nah, bagaimana kiat-kiat kita nih ya, masjid dan musola menurut pandangan antum sebagai ketua DMI mengumpulkan dana itu untuk menjalankan roda perjalanan atau kegiatan masjid. Bagaimana sebenarnya? Caranya bagaimana Ustaz menurut antum? Kalau secara egois masjid nih, nggak ada masjid yang mau ngasih bantuan kepada masjid yang lain. Oh gitu ya. Nggak ada. Yang pertama tadi, setiap organisasi pasti membutuhkan dana. Setiap apapun pasti membutuhkan dana. Nah, dananya dari mana? Sebenarnya dana itu adalah dari anggota kita. Jamaah maksudnya? Jamaah yang memiliki kesadaran. Ini yang ke dalam ya, yang di dalam nih. Dalam tuh nanti yang ke dalam DMI memang punya niat, bener niat. Kita punya masjid hampir ratusan, musola ratusan. Tinggal diikat aja ukhuwah masjidnya ini
supaya mereka mau saling membantu satu dengan lain masjid yang punya kekurangan. Cuman persoalannya bagaimana supaya masjid-masjid itu yang sudah mapan mau bantu masjid yang lain. Artinya mensubsidi. Mensubsidi. Itu dari antara masjid dan lain. Oh. Yang kedua, kita punya masyarakat agnia. Orang-orang kaya. Nah, makanya kalau saya bersaran kepada ustadz dan kiai, kalau khutbah Jumat tekankan kepada orang-orang kaya, zakatnya, infak sodakohnya jangan jauh-jauh. Yang dekat. Dekat. Aneh sering begitu tuh. Oh, begitu. Kalau khutbah Jumat, ceramah, bilangin, bapak-bapak hadirin, orang-orang kaya, kita dekat masjid kaya, jangan nyumbang jauh-jauh. Nyumbanglah ke masjid. Nah, disitulah. Itu yang kedua dan masalah. Yang ketiga, kita kolaborasi dengan pemerintah. Oh, ada saja. Ada. Oh, ada. Pemerintah itu membuka peluang. Maksudnya pemerintah begini, Mas. Mohon maaf saya potong sebentar, San. Maksudnya pemerintah itu memang memberikan bantuan ke masjid dan musola dalam bentuk apa, Ustaz? Macam-macam. Sekarang dalam bentuk apa, Pak Kiai misalnya? Ya kan? Sekarang DMI sudah dipercaya sama Pemda DKI. Bersyukurlah DMI yang ada di DKI, Pemda DKI-nya udah percaya kepada DMI bahwa telah dikasih namanya bantuan operasional rumah ibadah. Itu apa singkatnya satu? Kalau disingkat apa, Ustaz? Bantuan operasional rumah ibadah. Rumah ibadah. Ditambah lagi imamnya dapat operasional, merebotnya dapat operasional, terus pengurusan jenazahnya Ada dosa. dapat operasional, guru ngajinya operasional. Nah, sekarang kalau masjidnya udah dapat operasional, kurang tinggal cari yang lain. Imamnya sudah dapat operasional walaupun sedikit, guru ngajinya udah dapat, yang mandiin udah dapat, apa lagi? Ada yang mati? Oh, jadi memang udah pemerintah memang betul-betul memperhatikan, Nah. San. Ya, kemudian ini, San, ya berkaitan kita kembali lagi tentang masalah kegiatan kita di bulan suci Ramadan, San. Baik. Jadi memang anggaran atau dana itu memang penting. Ternyata pemerintah memberikan dukungan. Yang penting masjid itu statusnya udah jelas, legal. Legal. Emang ada saat masjid yang nggak legal? Banyak. Oh ada. Maksudnya yang nggak legal itu apa? Satu, masjid itu kadang sudah diwakafkan, tidak dilepas. Ibarat kata, kalau kata orang kampung nih, orang kita ya, orang Betawi nih, palanya dilepas, buntutnya dipegang. Itu begitu tuh. Kalau yang repot, yang begitu tuh repot tuh. Jadi ustadz di situ aja repot. Makanya yang bagus bagaimana? Badan-badan wakaf masjid dan musola harus berbentuk yayasan. Kalau sudah berbentuk yayasan, pemerintah akan kasih jalan keluar. Oh ini ya udah bentuk yayasan. Karena kenapa? Otomatis kalau udah berbentuk yayasan, rekeningnya, penerimanya udah jelas. Tapi kalau belum bentuk yayasan, pasti itu salurkan kepada Fulan bin Fulan. Orang kurang percaya. Oh, jadi ada masjid atau musola yang bahas antum ada ilegal, ada legal. Maksudnya yang ilegal itu yang resmi dan tidak resmi. Yang resmi. Kalau yang ilegal berarti yang punya milik sendiri. Gitu ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ya, para pemirsa yang budiman, luar biasa dari jawaban atau dialog kami berdua tentang masalah masjid khususnya di lingkungan Kecamatan Pasar Minggu. Jadi intinya beliau sampaikan bahwa pemerintah begitu memperhatikan kehidupan masjid yang ada di lingkungan khususnya di Kecamatan Pasar Minggu, baik itu secara umum maupun secara lingkup kecil. Baik Ustaz, saya ingin bertanya lagi Ustaz. Kita kembali ke fokus kita tentang masa bulan suci Ramadan. Ya Ustaz. Ini sejauh mana Ustaz nih yang kita tahu bahwa kayak buka puasa, kemudian sholat tarawih berjamaah itu apakah bisa Ustaz? Ya, tema kita kan manfaat masjid nih di bulan suci Ramadan. Apakah bisa itu? Jamaah bisa mempererat satu rahmi antara baik di tetangga di rumahnya ketika sudah di masjid, apakah bisa saling kenal, Ustaz? Bisa. Bisa. Salah satunya ajaran orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita itu istilah katanya begini. Allahumma antas salam, jangan wamikas pulang. Wal minkas pulang. Oh, langsung jalan maksudnya. Salam ikutin. Kan ada salah satu. Ya kan ajaran kita Nabi mengajarkan barang siapa yang sholat bersama imam
sampai selesai. Itu sama juga ibadah semalam suntuk. Masya Allah. Nah ini kan kalau orang tahu, ya kan kadang ada orang datang semangat di depan, udah pakaiannya nggak sesuai, di belakang imam. Kenapa? Dia baru pakai hadis satu doang tuh. Pokoknya di sop pertama di belakang imam. Padahal ada hadis lagi. Dia habis assalamualaikum Allahumma salam mau mikas pulang tuh. Harusnya dia duduk, setelah itu salaman tuh. Musafahah. Musafahah, salaman itu salah satu saling kenal. Ada ukhuwah. Ada ukhuwah. Apalagi kalau habis salaman kita berdialog, ada pengajian. Setelah itu kita kumpul-kumpul. Ya ada rezeki makan bersama tuh. Lebih erat lagi. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu ada di masjid dan musola itu mengadakan iftar. Nah Ramadan kalau misalnya subuh habis salaman, yuk kita tadarusan bersama, saling kenal. Kalau misalnya habis taraweh, jamaah ini jangan pulang dulu. Ya pokoknya siapa aja kalau memang kita punya rezeki nih masjid nih, punya rezeki jangan pelit-pelit juga. Oh gitu. Jamaah yang rajin. Masuk pelit gimana Ustaz? Masjid pelit gimana Ya masjid? dalam mata nggak peduli ya masjid. Oh gitu. Salah satu orang nggak tertarik dengan masjid itu karena persoalan hidupnya nggak selesai di masjid. Tapi bagi mereka yang rajin ke masjid, mereka kita rangkul. Nanti kalau kita catat tuh siapa yang rajin, punya rezeki, nanti ada hasil dari zakat kita kirimin nih. Itu mungkin salah satu Daya tarik. pemakmuran masjid Memakmurkan, gitu. Gitu ya, Ustaz? Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid Dan dimakmurkan masjid. Kitanya memakmurkan. Kalau orang kaya memakmurkan bawa duit. Ya. Bagi yang susah memakmurkan dulu, nanti masjid akan kembalikan kepada mereka. Tapi dasar tetap iman. Gitu. Tapi bagi orang awam pasti mandangin enak tuh di masjid sana, bukanya aja diperhatiin, pulangnya ditentengin, sakitnya diperhatiin, pasti masjid itu pada seneng. Kalau melihat dan setahu antum dari penjabaran dan jawaban antum itu, ada nggak di lingkungan di bawah naungan DMI masjid yang sudah bisa seperti itu, San? Ada nggak? Ada. Sudah ada. Makanya kita nggak perlu jauh-jauh ke Jogja. Ya. Kadang ada Ustadz, kita studi banding ke Jogja, kejauhan. Kita punya di Kebayoran ada, di Pasar Minggu walaupun berapa persen, ya kan? Ada salah satu masjid di antara kita nih udah mencapai 70%. Saya juga ngisi kultum di situ tuh Ramadan, ya kan? Semua kegiatan sosial tercover. Lansianya tercover, anak-anaknya. Makanya sekarang ada istilah di DMI itu ada yang namanya peduli kepada lansia, peduli kepada anak-anak. Tujuannya apa? Anak-anak senang ke masjid, peduli namanya. Lansia apalagi. Sampai sekarang alhamdulillah nih berapa masjid udah peduli dengan lansia, dipasangin lift. Ada liftnya tuh. Ada lift. Saya sekarang kalau ceramah Ramadan nih, saya kasih himbau mudah-mudahan di masjid bisa ada liftnya biar lansia pada rajin. Jadi saya nggak mau sholat nih, dengkul lagi sakit. Jadi ada masjid yang memang memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Contoh misalkan ada orang tua yang ingin ke masjid. Masjid menyediakan bangku. Di antaranya itu ada lift. Antara wudhunya. Di mana khusus. Emang masih banyak PR. Banyak PR. Kalau masalah ibadah itu nanti ngikut sendiri tuh. Jadi memang kepedulian masjid itu memang sentral, Ustaz, ya. Jadi memang di antaranya itu bagaimana memperhatikan jamaah untuk memakmurkan jamaah juga, bukan hanya masjid tapi jamaah. Itu penting. Kalau jamaah sudah makmur, masjid akan subur, kan gitu, Ustaz? Makmur. Ya kan? Nah, sekarang begini, Ustaz, banyak di antara kita, di antara masjid dan musola itu kadang-kadang orang atau pengurus ogah banget itu mengeluarkan membantu jamaah, takut ini ada bukan duit infak ini buat masjid, padahal bukan itu, Ustaz, sebetulnya ya. Menurut antum fungsi dari duit masjid, uang masjid itu gimana, Ustaz? Nah, di sini kan kita kadang perlunya taklim itu bukan hanya ngaji Quran, vaksin. Itu harus meningkat bagi mereka yang belajar tahsin, tajwid dan lain-lain, tingkatin baca Al-Quran dengan baik. Ketika mereka udah pinter baca Quran dengan baik, belajar tuh terjemahannya tuh.
tafsir. Ya, terjemah dulu. Oh, terjemah dulu. Terjemahan itu kan hasil dari api dari yang kita baca. Udah gitu baru naik ke tafsir. Nah, tafsir inilah penentu pemahaman Al-Qur'an. Sekarang orang, jangankan orang awam, orang yang hafal Quran aja, kenapa dia nggak sampai mereaksikan? Karena nggak paham hafal Quran, tapi tafsir ini nggak paham. Oh, jadi gitu saja. Jadi memang masjid sebagai sentral di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi juga bagi masyarakat. Harus itu. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah para pemirsa yang budiman, tadi sudah kita dengarkan penjabaran dari guru kita ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan berikut nanti setelah jeda sebentar. Jangan kemana-mana dulu di podcast Anur, Ngobras Anur. Baik pemirsa, kembali lagi di obrolan Anur, Obras Anur 68. Obrolan religi santai, penuh makna dan bernilai ibadah. Terima kasih Ustaz Kusnadi yang masih setia menemani saya malam-malam hari ini ya. Alhamdulillah dalam kegiatan penuh aktivitas antum. Berkah. Baik Ustaz, sekarang kembali lagi Ustaz. Kita mau bertanya tentang masalah masjid ini. Masjid Ustaz, sebagaimana antum sampaikan bahwa masjid ada sebagai sentral ya. Kemudian di sini juga ada pengumpulan zakat, kemudian ada juga yang namanya sedekah dan infak dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana untuk pengelolaannya saat ini? Zakat, infak dan pengelolaan yang lainnya untuk kemakmuran masjid Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Berkenaan dengan zakat ini salah satu program yang sangat strategis di masjid. Karena masjid itu adalah salah satu wadah yang harus dipercaya oleh masyarakat. Nah, berkenaan dengan masalah zakat, infak, dan sodako, tetap masjid acuannya adalah di Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ya kan? Yang 10 asnaf itu. Anda harus paham tuh. Ya, harus ya. Harus paham. Bagi mereka yang dipercayakan untuk infak dan sodako, mereka harus ditata dan dibimbing. Nah, DMI telah memantau bahwa ada beberapa masjid itu sebelum pelaksanaan berjalannya infak dan sodako, mereka panitia-panitia yang ditunjuk itu dididik, ditatar. Oh, harus ya? Harus, jangan sampai diberikan ruang untuk pelatihan gitu ya? Iya, pelatihan. Kalau bisa setiap masjid nanti saya akan himbau sebelum untuk ditaruh. Karena jangan sampai orang yang taruh penerima zakat itu orang awam. Saya khawatir kalau orang awam nanti dia nanya, saya mau bayar bayar fidyah. Fidyah itu apa? Berapa persentasenya? Mudnya berapa? Ada lagi orang mau bayar zakat mal. Ini zakat mal apalagi beda dengan zakat fitrah, ya kan? Nah, kedudukan masjid ini adalah supaya masyarakat betul-betul paham, dia bayar tapi paham. Zakat fitrah ada waktunya mulai Ramadan sampai akhir Ramadan. Zakat mal nggak berkaitan dengan Ramadan. Ketika mereka yang dapat harta, ya kan, melebihi berapa persen dengan ketentuan mustahik dengan ukuran macam-macam. Salah satu misalnya ukurannya 85 gram emas. Saya dapat harta. Tanggal berapa dia dapat? Jangan sampai orang datang ke masjid, saya mau bayar zakat nih. Oh iya. Padahal belum ada haul dan nisabnya. Jadi memang perlu Ustaznya untuk diberikan pelatihan khusus untuk masalah zakat. Memang selama ini kalau saya perhatikan gitu ya, apalagi sekarang DMI kan berperan penting. Ini kadang-kadang pengurus atau DKM gitu ya, ketika masuk bulan suci Ramadan itu kadang-kadang masih pro dan kontra. Apakah dia masuk amil? Apakah dia mustahik kan gitu. Nah, sekarang peran DMI kan alhamdulillah nih akan dibuatkan pelatihan khusus masalah zakat gitu San. Kira-kira udah belum satu program DMI untuk sekarang ini San, untuk pelatihan zakat ini San? Jadi pada kesempatan kali ini
ya DMI itu sudah memiliki namanya UPZ, UPZ. Unit Pelayanan Zakat. Nah, mereka-mereka itu yang sudah ngikut di dalam wadah UPZ ini sudah paham. Mereka dilantik sama DMI dan juga dilantik sama tingkat wali kota. Jadi kita punya tingkatan UPZ, tingkat wali kota, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kelurahan. Mereka paham tuh zakat dan infak sodako. Nah, ada pertanyaan. Kalau misalnya ada UPZ, kedudukan masjid dan musola yang zakat bagaimana? Nah, kan gitu. Kalau melalui DMI, mereka memiliki zakat, diserahkan sama UPZ, Unit Pelayanan Zakat melalui DMI. Diserahkan kepada UPZ. Nanti hasil dana itu dikumpulkan, kebutuhan dari masjid itu akan dikembalikan lagi ke masjid bersangkutan. Masjid. Artinya ada Bahkan punya rencana nih, kalau andai kata bagus, misalnya kita nyetor 10 juta. Masjid tersebut, musola tersebut butuh 15 juta. Ada masjid yang memang lebih kaya, jadi mereka mensubsidi. Sebenarnya bukan diambil, ada persoalan nih di masyarakat. kayak seperti Zakat saya diambil. ya kayak seperti Baitul Mal. Iya. Baitul zaman Rasul kan begitu. Jadi ngambil itu di Baitul Mal. Katanya, wah kalau saya nyetor di UPZ, duit saya habis. Padahal enggak. Secara logika, masjid yang mereka setor 10 juta, ternyata mereka mengajukan 15 juta. Mereka ada tambahan berapa? 5 juta. Berarti UPZ menyelesaikan persoalan yang ada di masjid. Banyak kita sudah tahu. Ya, alhamdulillah. DMI itu mempunyai program memberikan pelatihan khusus kepada takmir masjid atau pengurus masjid untuk berkiprah tentang masalah zakat. Nah, kalau seumpama dilatih, kira-kira dibutuhkan berapa dalam satu masjid itu, berapa orang yang dibutuhkan untuk mengikuti pelatihan Ustaz? Nah, karena kita ini kan kadang begini, mengadakan kegiatan itu kan perlu sama sekali, berarti setidaknya masjid dan musola itu mengirim satu aja dulu. Satu. Nah, kendalanya kan Ustadz pernah bilang di awal tadi kita bicara, segala sesuatu itu kan harus ada operasionalnya. Betul. Nah, makanya saya masjid-masjid itu menghimbau, kita sama-sama persoalan pendidikan apapun, yuk kita gotong. Contohnya gampang. Ada berapa masjid di Kecamatan Pasar Minggu, apa sih kebutuhannya? Masalah pendidikan, unit pelayanan zakat, dakwah, pelatihan guru-guru ngaji. Jadi kita gotong royong, bayar gurunya, pesertanya kita nih. Kan jadi murah tuh. Di mana? Di kantor DMI, di Kecamatan Pasar Minggu. Hari ini untuk zakat dan mal, kita pelatihan zakat dan mal, kita tatar. Satu masjid, satu orang. 1 tahun, 1 orang kader. Tahun besok 1 orang kader lagi. Kan begitu. Dan yang lain-lainnya. Ya, baik para pemirsa yang budiman, tadi sudah kita ketahui bahwasanya DMI sangat luar biasa, khususnya di Pasar Minggu. Peran DMI diantaranya satu tadi sampaikan akan sebetulnya sudah berjalan pelatihan untuk zakat dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ustaz Kusnadi, Anda mau nanya tentang peran masjid bagi remaja, Ustaz, ya kan? Ini remaja kan sangat vital, Ustaz. Bahkan salah satu generasi kita nanti remaja, peran untuk kepentingan masjid, apalagi masjid ini sebagai sumber, ya, bukan ada sumber sentral kita untuk kegiatan ibadah. Nah, bagaimana Ustaz ini kiat-kiat remaja kita untuk menghiaslah bahasanya, menghias masjid, memakmurkan masjid, agar bisa maksimal. Gimana Ustaz kalau untuk para remaja ini untuk memberikan yang terbaik buat masjid, Ustaz? Baik. Saya yakin ya pengurus masjid itu, ketua masjid, ketua umum dan jajarannya itu saya yakin mereka berangkat dari remaja masjid. Termasuk kita, Ustadz, saya pasti kan dasar dari remaja masjid. Betul. Nggak mungkin dari remaja-remaja lain. Kita alhamdulillah berkah, selamat. Bisa jadi begini karena dari remaja masjid. Nah, dalam kondisi sekarang ini, memang kita, masjid itu setidak-tidaknya ada menghimbau kepada masyarakat. Bahwa masyarakat sekitar, tapi yang lebih penting adalah masjid ini dipercaya dulu nih. Harus ada kepercayaan. Percaya dulu dari masyarakat. Jangan sampai orang tua yang mau nitipin di masjid, nggak percaya anaknya taruh di situ. Contohnya harus diumumin, ini khotib ini, yang ceramah ini, yang jadi MC ini, muazin ini adalah kader remaja. Kita didik. Oh, dengar tuh. Jadi mereka itu di masyarakat sekitar, masyarakat dulu.
Lingkungan ya, lingkungan kita yang dulu. terdekat dulu Ustaz ya. Dekat. Iya. Minta anaknya yang laki yang perempuan kita didik untuk sebagai remaja masjid. Tapi siapin ininya dulu nih, SDM yang mau nampung remajanya nih. SDM-nya siapin, ya pengurusnya siapin. Ketika mereka masuk ke masjid ada kepercayaan tuh. Oh, jadi memang masjid ya itu memang membutuhkan remaja. Butuh, harus wajib. Kalau menurut saya wajib, Makanya- fardu kifayah. Oh gitu, fardu kifayah. Jadi Bukan fardu kalau- ain lagi. Hah? Bukan fardu ain apa fardu kifayah, Ustaz? Fardu kifayah Fardu itu. kifayah ya. Kalau fardu ain udah ada yang ini selesai. Kalau fardu kifayah nggak ada yang masuk dosa kita. Iya. Jadi memang peranan masjid itu luar biasa ya, khususnya buat remaja nih sebagai kader. Nah, kader buat masjid kita untuk menghidupkan, memampukan masjid kita. Sekarang kalau masjid punya kader, kita kan nggak perlu sebagai penceramah, kegiatan-kegiatan begini nih, khutbah Jumat, mandikan jenazah, megang ini, udah remaja masjid Yang membuat itu. yang buat itu. Nggak perlu orang-orang yang jauh. Kita kekurangan ustadz nih. Kalau remaja yang tadi didik, kita nggak kekurangan ustadz, sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik Ustadz, para pemirsa yang budiman, penjelasan dari Ustadz Kusnadi sebagai Ketua DMI Pasar Minggu, alhamdulillah begitu gamblang dan begitu jelas, dan kita mengetahui bahwa peran remaja buat masjid itu sangat luar biasa pentingnya. Harus ada kaderisasi buat kegiatan dan penopang masjid yang akan datang. Ustadz, kembali Ustadz, kita fokus ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini tentang masalah Ramadan juga Ustadz ya. Ramadan kemudian kan kadang-kadang Ramadan itu ada program iktikaf Ustadz. Oh iya. Benar nggak? Betul. Iktikaf itu biasanya pengurus atau panitia siar Ramadan itu membuat program tuh Iya. 7 hari sebelum berakhirnya Iya. Ramadan mengadakan iktikaf. Menurut antum ini maksimal nggak Ustadz untuk program iktikaf yang biasa diadakan para panitia siar Ramadan? Betul, Ustadz? Iya. Yang pertama harus kita lihat ini adalah perintah Rasulullah. Ya, perintah Rasulullah, perintah agama bahwa itikaf ini adalah sarana ibadah menuju hablum minallah. Tapi kalau kita melepas begitu aja, saya rasa yang demen cuma berapa orang. Yang demen nih. Nah, makanya salah satu supaya maksimal iktikaf, sarana dan prasarananya kita harus siap. Jadi memang harus ada sarannya. Harus sarananya harus siap. Sebagai contoh Ustadz, gimana Salah satu maksudnya? masjidnya untuk lansia, wudhunya di mana. Terus nanti perempuan di mana. Terus suasana tempat itu dingin, panas, adem, itu perlu Jadi kenyamanan. kenyamanan. Jamaah Itu ya. dulu tuh yang penting. Kalau sudah nyaman, yang tadinya pertama nggak seneng, jadi demen. Karena banyak persoalan. Kok ini masih sepi? Padahal masyarakatnya bukan dia nggak sholat, dia sholat di tempat lain yang masjidnya AC-nya cukup, yang AC-nya cukup. Wah, saya sholat di sana ada, itu banyak persoalan. Saya khutbah di sana. Malam ini udah 8 masjid. Saya ke sana ketemu dia lagi. Giliran saya di situ. Kenapa ya Pak? Oh di sini nyaman Pak. Imamnya juga enak, pelayanannya enak. Padahal dia di sampingnya ada masjid. Ini salah satu untuk meningkatkan iktikaf di masjid adalah sarana prasarana, baru nanti secara otomatis mereka akan istiqomah. Oh gitu ya. Jadi fungsi masjid memang penting, kemudian sarana penting. Ya ibarat kata masjid itu kan madrasah, sekolah gitu Ya. kan. Kalau anak yang senang gitu kan di sekolah, pasti dia akan datang terus. Datang terus. Apalagi di masjid Itu- sebagai sarana ibadah pusat ya. Itu fitrahnya begitu. Begitu ya Ustaz ya. Nah, sekarang kalau seumpamanya Ustaz, umpama kita bicara masalah umpama masjid sebagai peranan di masyarakat. Ada nggak masjid yang istilah sekarang mengganggu masyarakat Ustaz? Gimana? Ada nggak sih? Karena yang banyak berkembang ini masalah pengeras suara Ustaz. Speaker, toa. Ya Ustaz ya. Itu fokus di situ ya. Ya, sekarang kan dia banyak nih. Berarti kan sebagai masyarakat kita gitu ya. Entah itu paham atau belum paham, ada yang merasa kayak gitu terganggu. Gimana peran DMI untuk menanggapi hal-hal ini sebenarnya? Di DMI itu ada di tahun 2022 ya kan. Ini kita punya data nih. Di tahun 22 itu DMI pusat, pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia itu telah menerbitkan surat edaran pelaksanaan kegiatan ibadah Ramadan tahun 1443 Hijriah
2022 Masehi. Pengeras suara masjid hanya boleh digunakan 1. Azan, 2. Iqomah, dan tartil Quran selama 5-10 menit. Jadi khusus azan, iqomah, Quran, baca Quran tartil atau selawat itu 5 menit atau 10 menit. Sebelum azan atau setelah azan? Sebelum azan. Sebelum azan ya. Sebelum azan. Jadi ini dari edaran tahun 2002 Masehi ya, tahun 1400 Hijriah. Ini dari DMB pusat nih. Dewan Masjid Pusat ini udah jelas. Tujuannya apa? Menghimbau. Tapi tetap kita lihat kondisi kebiasaan di masyarakat. Ya, jadi apa namanya, adat kebiasaan. Ya di sini kalau nggak ada masalah misalnya, emang udah biasa dengerin Quran, udah biasa, nggak masalah. Nggak masalah, Ini kan mengcover persoalan-persoalan orang. Karena saya selama menjabat dari DMI, banyak persoalan di masyarakat itu ada orang corongnya ke masjid dia nggak biasa karena dia datang nih, dia beli rumah baru kaget karena di sini. Nah, karena memang belum tahu masjid kali. sekarang pengurus masjid patokannya ini. Jadi memang di seputar, mungkin bukan hanya lingkungan kita ya, Iya. ada banyak orang yang belum paham. Padahal aturan itu sudah jelas. Kita sampaikan bahwasanya sebelum menjelang masjid, berkumandang azan itu masih diperbolehkan, kan gitu. Kecuali memang udah ya bahasanya parah lah, jam 11 mungkin boleh terganggu. Kalau orang dulu kan tahrim tuh. Tahrim, Ya kan Arhamar Rahimin, irhamna. itu kan salah satu orang yang mengajak untuk beribadah. Ya. Nah, makanya peran masjid penting. Kalau memang ada hal-hal yang komplain di masyarakat, makanya di pengurusan kita, kalau dia bukan donatur jangan sok atur, gitu Ustaz. Ada ungkapan begitu deh sekarang. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya saya ingin bertanya Ustaz, untuk momentum kita di Masjid Ramadan ya, sebelum kita mungkin proses antum nih, fungsi Ramadan di bulan Ramadan, di fungsi masjid di bulan Ramadan itu manfaatnya buat kita bagaimana Ustaz? Buat kita nih, fungsi masjid di bulan Ramadan Ustaz. Gimana manfaatnya Ustaz? Ini antusias masyarakat kita kan mayoritas muslim. Bagi mereka yang rumahnya mungkin kecil, ya kan, anaknya banyak dan lain-lain, apalagi yang sudah lansia. Salah satu daya tarik urut ibadah yang dikatakan Rasulullah, man qoma Ramadan, dan barang siapa mendirikan bulan Ramadan, kan salah satunya mendirikan. Baca Quran, tahajud dan lain-lain. Mereka datang ke masjid itu adalah salah satunya adalah himbauan dari masjid. Ya kan? Himbauan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa di masjid ini menyediakan qiyamul lail. Wah, ada qiyamul lail. Nanti disediakan begini-begini. Nah, disitulah semaraknya masjid, manfaatnya masjid di bulan Ramadan, karena ada himbauan masjid, di sini ada qiyamul lail. Dan ustadznya udah disediain tuh. Udah disediain khusus. Disebut tuh biografinya, itu sangat perlu tuh. Kalau orang daya tariknya, ustadznya ini, udah tahu ustadz ini, saya mau ke situ lah. Nanti ada ini. Pasti di bulan Ramadan itu marak masjid sebagai sentra orang untuk ibadah. Karena dasarnya Ramadan. Oh gitu ya. Dasarnya Ramadan, dan dia nyaman dengan masjid tersebut. Jadi memang betul-betul masjid itu sebagai sumber manfaat buat dirinya. Banyak sekali. Buat lingkungannya, bahkan yang bisa katakanlah yang lebih jauh lagi. Iya, apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan ya, di bulan Ramadan ya. Terus gimana saat nih? Kalau sekarang kan banyak nih saat nih ya di lingkungan kita. Mohon maaf nih, mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang kurang mampu. Contoh misalnya ada satu saudara kita yang ya sekarang ini banyak pinjol segala macam. Bisa nggak nih orang masjid memberikan bantuan yang membutuhkan masyarakat kurang mampu Ustaz? Gimana pendapat antum Ustaz? Berarti kita kembali lagi kepada UPJ tersebut. UPJ itu. Nah, UPJ itu perlunya masjid bergabung di UPJ. Satu, ikut di forum UPJ adalah masjid yang ikut pasti akan terlatih. Nggak sembarangan tuh. Yang jaga orang awam. Saya zakatnya berapa? Padahal dia haudan nisabnya belum ada. Nah, dari hasil UPJ itulah baru kita runtutin berapa asnaf yang harus kita keluarin. Kan sekarang kagak nih kadang. Keluarin aja tuh semua tuh duit. Padahal di situ ada fakir miskin. Haknya. Ada orang musafir. Ada orang baru masuk Islam dan lain-lain. Itu harus tahu haknya. Yang lebih terpenting adalah
Jangan konsumtif. Maksud konsumtif saya gimana, Ustaz? Kasih makan selesai. Oh, gitu. Oke lah, sekarang kita kasih zakat, kita lihat nih potensi di masyarakat. Oh, ibu ini, janda ini, pinter dagang. Kita bisa kerjasama dengan UMKM. Ibu jangan dapat zakat, saya modalin. Peran masjid, Ustaz ya? Nggak bersih. Oh, masjid. Jadi nggak perlu bayar, ibu saya kasih nih, harus berkembang. Tapi dibina. Harus dibina. Dengan uang zakat itu fleksibel. Jadi tapi ada aturan-aturannya, contohnya kalau memang buat yatim, khusus yatim, makanya saya lebih setuju yayasan sosial. Kalau orang pakai yayasan yatim, orang nyumbang yatim, duit yatim nggak bisa goyang tuh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, haknya diambil. Hak Nah, yatim. Makanya saya bilang kalau bikin yayasan sosial Masjid An-Nur. Sosial, ketika masuk orang akadnya. Nah, baru kita. Jadi bisa kemana aja tuh? Kemana aja. Bantuannya. Kalau Contohnya sekarang kan Ustadz banyak yang belum latihan dakwah, belum kuliah. Ini perlu kuliah Ustadz nih, ya imam-imam kan butuh pendidikan Fatihah bersanad, perlu biaya dari situ. S1 dari situ, S2 dari situ. Jadi imam jadi pembicara. Itu membentuk karakter. Jadi uang zakat tuh sangat penting sekali. Cukup dengan uang zakat untuk memakmurkan. Ya memang peran zakat ya itu bukan hanya buat masjid, tapi memang untuk sekitar semua masyarakat sekitar. Dan itu waktu zaman Rasul pun kita memang Baitumal, Rasulullah itu punya Baitumal, itu sentralnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi memang Ustaz, kalau memang optimal seperti itu ya, kita nih banyak masjid yang memiliki yayasan, Ustaz. Yang tadi Anum sampaikan, ada yayasan yatim piatu, kan gitu. Ada yayasan Kalau seumpamanya konsep Antum tadi sampaikan, wah, berarti merubah kondisi masyarakat kalau misalnya. Benar nggak, Ustaz? Iya dong. Karena gini, zaman itu makin berkembang. Kenapa Al-Quran itu hudal linnas, ya kan? Ya, sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk. Zalikal kitabullah. Sebagai petunjuk kita kan. Quran itu kan boleh ditafsirkan macam-macam. Yang penting ada aturannya. Ahli tafsir menafsirkan ini, menafsirkan ini. Karena berkembang. Sekarang Ustadz bikin tesis, bikin skripsi. Sekarang aktual. Besok udah nggak aktual. Nah, makanya caranya bagaimana nih supaya konsep zakat sekarang sesuai dengan sasaran harus berubah terus. Jangan terikat dengan halal haram, tetap berpatokan tapi lihat konsepnya. Oh, ini cocoknya nih, contohnya begini. Ada anak yatim udah makmur nih, ada fakir miskin bukan yatim. Jangan yatim terus. Oh gitu. Jadi ada fakir miskin harus kita iniin. Contoh misalkan anak pesantren. Anak pesantren. Dulu di biaya sosial ya, dibantu gitu. Karena ada orang kedua anak yatim aja, ada fakir miskin kagak keurusan itu. Jadi memang Ustaz, para pemirsa yang budiman, tadi yang disampaikan oleh Ketua DMI kita, yakni Bapak Ustadz Kusnadi, luar biasa. Jadi dampaknya Ustaz, sekarang kalau mau nanya tentang terakhir. Ini dampak masjid, kemudian peran masjid buat kebutuhan sosial ke masyarakat, kemasyarakatan. Itu dengan adanya zakat saja. Menurut pendapat Antum sebelum kita tutup misalnya, dampak yang paling terlihat di masyarakat apa saat di masjid itu, Ustaz? Salah satu dampak dari masjid adalah di mana masjid orang yang sekitar itu beribadah gampang. Oh gitu. Ya, kalau mereka udah sadar dengan adanya masjid, mereka ke masjid akan mendapatkan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya dia ibadah dengan tenang, hablum minannasnya banyak temen. Tapi bagi mereka nih yang jarang ke masjid harus kita bilangin, nanti jangan di rumah aja gitu. Jangan malu ke masjid. Udah meninggal baru ke masjid. Nah, paling depan lagi ya. Nah, ini nggak kenal nih siapa jenazah. Iya. Fungsinya sangat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Kusnadi sebagai Ketua DMI Pasar Minggu yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup sebagai closing statement Antum, silakan Ustaz sampaikan ke jamaah atau masyarakat berkaitan tentang masalah puasa Ramadan manfaat di masjid. Silakan Ustaz. Ya pemirsa, Ngobras An-Nur 68 Ustaz Khairuddin, alhamdulillah
Pada kesempatan kali ini obrolan kita yang begitu bermanfaat, khairunas anfa'um linnas. Itu yang penting adalah apa yang kita bicarakan untuk bermanfaat untuk masyarakat. Nah, berkenaan dengan yang pertama adalah masjid. Masjid adalah sentral umat Islam. Jadi masjid itu adalah tempatnya umat Islam. Yang kedua tentang Ramadan. Ramadan ini tidak akan berjalan ibadahnya kalau tidak ada wadahnya. Masjidlah untuk pelarian mereka untuk kembali kepada perbuatan baik. Yang ketiga, manfaat masjid dan Ramadan saling berkaitan. Karena dengan adanya masjid ini, Ramadan jadi semarak karena ada informasi buka puasa bersama, ada tahajud bersama, ada qiyamul lail bersama, ada penampungan zakat, ada penyaluran zakat dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pengurus masjid, penggiat masjid, perkuat SDM-nya. Kalau SDM-nya udah bagus, semuanya udah bagus, dan yang penting adalah kompak. Pengurus kompak, SDM-nya bagus, kompak, ikhlas mencari ridha Allah, insya Allah masjid akan makmur dan akan dimakmurkan oleh masjid. Saya rasa begitu. Masya Allah, para pemirsa yang budiman, luar biasa pencerahan dari tamu kita pada malam hari ini, Bapak Ustadz Kusnaidi. Beliau adalah Ketua DMI Kecamatan Pasar Minggu. Begitu gamblang uraiannya dan penuh makna. Dan bahkan kalimat-kalimatnya kalau kita sitir itu ibadahnya luar biasa. Nah, oleh karena itu mungkin malam hari ini kita cukupkan sekian hari ini bincangan kita Obras Anur 68, obrolan santai religi penuh makna dan beribadah. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran katsiran.